sholat menghadap kiblat dan tepat di kamar yang tergembok itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daeng Ipul. Ya, kemarin banyak yang teman-teman bertanya, Daeng Ipul apakah itu sudah nama kata Pak dengan di Makassar atau Sulawesi tentunya, atau memang karena banyak teman-teman atau para daeng-daeng di Makassar itu biasanya pakai nama kata daeng siapa ya, contoh daeng Mudi, daeng ini, daeng itu, pokoknya banyak daengnya. Cuma kalau daeng Ipul belum ada. Ya, saya sengaja pakai kata daeng karena kebetulan saya belum ada Pak Dengan. Jadi Pak Dengan itu nama yang nama khasnya orang Sulawesi, ya tentunya Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, jadi hari ini atau malam ini saya akan menceritakan sebuah hal mistis lagi, ya. Ya, ini episode yang kedua saya akan menceritakan hal mistis kembali. Cerita ini saya diceritakan oleh rekan saya yang bernama Mansur. Halo Mansur. Ya, terus cerita Mansur ini adalah kisah nyata juga, ya. Ya, dia menceritakan ke saya kemarin dan saya sedikit merinding dengan ceritanya seperti itu, ya. Tentu saja teman-teman penasaran dengan cerita Mansur, ya. Apa? Oke, ini dia. Ya. Oke, jadi Mansur ini adalah orang Makassar tentunya, cuman dia memiliki beberapa saudara. Kebetulan saudara Mansur ini ada kakak dari kedua dari atas, ya, dan tinggalnya di Kabupaten Luwu, tepatnya di Kota Palopo. Ya, Mansur ini menceritakan tentang kakaknya dan menceritakan tentang diri pribadi Mansur seperti itu. Nah, hari itu Mansur ditelepon oleh kakaknya, ya, untuk menyuruh Mansur ke Kota Palopo. Dalam artian ada sesuatu hal yang harus Mansur kunjungi ke tempat kakaknya, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kakaknya. Otomatis Mansur merasa penasaran apa sih yang dimaksud kakaknya ini. Akhirnya Mansur menuju Kota Palopo dengan menggunakan bus dan akhirnya ketemu dengan kakaknya. Nah, ternyata kakaknya ini ingin meminta Mansur untuk menjaga rumah milik kakaknya, karena kakaknya ingin melayat, karena kebetulan om dari istri kakaknya, istri kakaknya Mansur ini sedang meninggal dunia. Akhirnya Mansur disuruh bukan jaga diri, disuruh jaga rumah. Akhirnya Mansur iya-iyakan saja. Nah, padahal Mansur ini dikatakan baru mungkin satu kali ya menuju ke Kota Palopo, dan dia orang paling pertama injak rumah kakaknya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, kenapa Mansur ini baru pertama kali menginjak rumah kakaknya. Akhirnya Mansur mengiyakan dan kakaknya sudah siap-siap, ya, sedang siap-siap. Akhirnya tidak lama kemudian sore hari kakak Mansur dan beberapa keluarga dari istrinya itu sudah memakai perlengkapan, tas apa segala macam, dan mereka pamit ke Mansur. Akhirnya kakaknya bilang, Mansur, saya pamit, saya amanahkan rumah ini pada kamu untuk menjaga 1 hari 2 hari seperti itu. Akhirnya Mansur ya terima. Nah, tiba sorenya atau tiba siangnya, Mansur ini ingin ada sesuatu, ya. Ya, kita lanjut. Menjelang maghrib ya, Mansur sudah siap mandi, ya, setelah mandi dia bersiap ingin sholat maghrib. Nah, tak lama kemudian Mansur berjalan menuju rumah dan mengelilingi rumahnya itu sampai ke belakang, dan Mansur melihat
ada sebuah pintu, ya, pintu kamar, dan di situ saya lihat, semoga saya lihat Mansur menceritakan ada 4 kamar di dalam rumah kakaknya. Nah, di antara 4 kamar ini ada kamar yang tergembok. Nah, di dalam rumah kakaknya itu ada 4 kamar, dan 1 kamar dari 4 ini ada 1 kamar yang tergembok. Cuman kakaknya belum menceritakan kenapa kamar itu tergembok. Nah, cuman Mansur berpikir sudahlah, mungkin itu kamar ya apa ya, kamar yang dirahasiakan mungkin kakaknya, bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ya, mungkin banyak benda-benda berharga ya, sehingga kakaknya ini menggembok pintu tersebut. Nah, kita lanjut. Akhirnya di malam hari itu tak terjadi apa-apa. Mansur cuman dia makan sendiri, masak sendiri kayak gitu. Nah, tiba saatnya Mansur tertidur di pukul jam 10, pukul 10 malam ya, pukul jam 10 sorry, jam 10 malam dia tertidur terlelap. Nah, tiba masanya dia bangun untuk sholat tahajud, tepatnya pukul 2.00. Akhirnya Mansur ambil air wudhu dan dia sholat menghadap kiblat dan tepat di kamar yang tergembok ya. Jadi Mansur ini menghadap kiblat dan tepat di kamar yang tergembok itu. Nah, akhirnya Mansur sholat, dan tak lama kemudian, sementara Mansur mengucapkan Allahu Akbar, Mansur mendengar suara gesekan meja tepat di belakang dia. Suara gesekan, tapi Mansur sholat aja kayak gitu. Mansur berpikir mungkin ada tikus atau kucing atau apa sehingga meja itu tergeser. Akhirnya Mansur tetap fokus. Nah, tak lama kemudian, ketika Mansur fokus dengan sholatnya, suara meja itu semakin keras. Nah, suara gesekannya semakin keras nih. Mansur tetap fokus. Tak lama kemudian, Mansur tetap melanjutkan sholatnya. Tak lama kemudian, meja tersebut terhampas, kayak gitu. Tadinya tergesek atau suara gesekan, ini enggak. Akhirnya suara gesekan itu makin besar, malah meja itu terbanting. Mansur otomatis cepat nih, dia percepat sholatnya nih, karena dia penasaran apa, karena mulai terganggu Mansur kan, mulai terganggu. Akhirnya tak lama kemudian Mansur selesaikan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah tahiyat akhir segala macam. Dia mencoba membalikkan kepala dan pengen melihat apa yang sedang terjadi di belakang. Akhirnya Mansur membalikkan kepala dan tak terlihat apa-apa, cuman terlihat meja yang terbanting. Nah, teman-teman penasaran apa yang membuat benda ini terbanting. Kalau saya pribadi, enggak ada seorang pun yang kita temani tinggal di rumah itu, pasti kita takut dong. Tapi Mansur kali ini dia memberanikan diri, mungkin termasuk imannya Mansur ini termasuk kuat ya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Akhirnya setelah Mansur balik, dia tidak melihat apa-apa. Nah, ketika Mansur membalikkan kembali kepala menuju pintu itu, tiba-tiba pintunya berubah menjadi hitam. Nah, teman-teman tahu apa yang muncul? Yang muncul di depan Mansur. Mansur melihat ada sosok tubuh besar dan bersisik, ya, bersisik seperti ular, ya. Mansur bilang seperti ular, dan kaki kirinya itu terlihat seperti kaki mirip kambing, ya, mirip kambing. Nah, kaki sebelah kanannya terlihat kaki bermirip kaki sapi. Nah, saya nggak tahu itu bentuk apa kayak gitu. Kaki kirinya terlihat kaki kambing, kaki kanannya terlihat kaki sapi. Nah, Mansur pada saat itu kaget lah. Itu apa gitu. Mansur mengatakan ini apa? Ada Mansur istighfar aja. Kemudian roh itu membisikkan kepada Mansur seperti ini. Kata Mansur, dia berbahasa seperti bahasa Enrekang ya.
Kabupaten Rengkang, cuman saya mengartikan pakai bahasa kita aja ya. Iblis itu mengatakan kayak gini, ngapain kamu menyembah sedangkan saya sudah berada di hadapan kamu. Ngapain kamu menyembah sedangkan saya sudah ada di depan kamu? Astagfirullah ya. Benar nyatanya bahwa kita ketika ingin benar-benar ingin mendekat kepada Maha Kuasa, jin di mana-mana ingin mengganggu kita. Maaf ya teman-teman ya, mungkin teman-teman lihat, saya geser sedikit kameranya ya. Ini di samping saya ada pintu, dan pintunya kadang ya kayak ada gangguan teman-teman ya, tapi tidak apa, kita lanjut aja. Saya di sini juga bukan cuma hendak untuk mengganggu ya, saya di sini cuma ingin bertamu dan menceritakan hal apa yang telah terjadi oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Oke, maaf ya teman, rasanya agak beda ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian iblis itu sudah mengatakan kepada Mansur, ngapain kamu sembah? Saya jelas saya sudah berada di depanmu dan nyata kayak gitu. Dan Mansur melihat sosok itu memiliki tanduk ya, tanduk agak panjang dan wajahnya itu hancur, sehancur mungkin. Mansur mengatakan kayak gini, wahai iblis. Nah, ini Mansur berani juga. Wahai iblis, saya beriman kepada Tuhan saya dan saya tidak akan beriman kepada kamu dan saya tidak akan tunduk kepada kamu. Seperti itu. Iblis ini makin marah. Akhirnya iblis ini bikin gesekan lain, tiba-tiba menghilang, bikin gesekan lain sehingga meja-meja yang ada di pas tepat di belakang Mansur itu bergesekan entah seperti apa modelnya ya, goyang, gesekan, terbanting segala macam. Mansur tetap istighfar, saya istighfar mengucapkan kepada Allah astagfirullahaladzim segala macam. Akhirnya tiba-tiba iblis ini menghilang, membuat Mansur sedikit ngos-ngosan, karena mungkin Mansur agak sudah mulai ketakutan ya, karena hal ini hal yang baru yang dihadapi Mansur. Karena mau di mana lagi, Mansur mau kabur. Kayaklah kita manusia, saya pun pribadi kalau seumpama saya melihat hantu, pasti kaki saya itu tidak bisa melangkah karena takut, entah apa yang harus kita lakukan seperti. Tapi Mansur tetap berdiam. Akhirnya dia hanya berdoa kepada Allah agar bisa diselamatkan. Nah, iblis ini hilang. Tak lama kemudian, setelah iblis ini menghilang, tiba-tiba muncul lagi. Dia mengatakan seperti ini pada Mansur, tolong pindahkan jasad Tuhan saya. Tolong pindahkan jasad Tuhan saya yang berada di kamar tersebut. Tolong pindahkan jasad Tuhan saya. Tolong pindahkan jasad Tuhan saya yang berada di kamar tersebut. Mansur berpikir, saya agak merinding. Ini asli, merinding asli, bukan setting atau apa. Akhirnya si iblis itu mengatakan, tolong pindahkan jasad Tuhan saya yang berada tepat di kamar itu. Kayak gitu. Akhirnya tak lama kemudian iblis itu menghilang. Mansur kembali rapikan meja tersebut dan segala macam. Akhirnya esoknya Mansur tiba-tiba menelpon kakaknya untuk segera balik ke kota Palopo. Tak lama kemudian kakak Mansur tiba kota Palopo dan menceritakan kepada kakaknya bahwa ternyata di kamar tersebut ada jasad yang katanya jasad ini sudah berumuran 600 tahun. Wow, 600 tahun. Di mana zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman kerajaan dulu ya. Ya katanya ada jasad di situ. Jadi akhirnya kakaknya Mansur manggil orang pintar, ustadz. Akhirnya mengatakan coba kita gali dan melihat apa yang ada dalam kamar tersebut. Akhirnya kakak Dayat
manggil tukang gali. Akhirnya kamar itu dibongkar, pas tepat di bawah ranjang dibongkar, terlihat ada sebuah kain kafan dan tulang belulang yang sudah bercampur dengan tanah. Akhirnya jasad tersebut ada, kalau tidak salah Mansur mengatakan jasadnya itu berpasangan, laki-laki atau perempuan ya, berpasangan. Akhirnya jasad tersebut dikirim ke kuburan Islam di Kota Palopo untuk dikuburkan secara layak seperti itu. Dan akhirnya kakak Mansur ini menceritakan kepada Mansur dan Ustadz bahwa selama beliau tinggal di rumah tersebut, anaknya ya, anak atau keponakan si Mansur sering sakit-sakitan. Dan kedua, selama ada tamu kakaknya Mansur bertamu dan tidur di kamar tersebut, awalnya tidur di ranjang, besoknya pindah ke ruang tamu. Allah alam ya, pindahnya ke ruang tamu, entah siapa yang pindahkan dia. Jadi itulah kisah Mansur, dan semoga kita bisa petik ya dari kisah ini bahwa sebaik-baik kita ingin taat kepada Allah itu pasti banyak jin yang mulai ingin mengganggu kita dan menggoda kita ya. Dan satu kuncinya bahwa kita jangan pernah takut ya, untuk takut kepada hal-hal yang gaib. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kita menjadi layaknya makhluk yang paling dimuliakan dibandingkan makhluk-makhluk lain yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi buat teman-teman, ini kisah nyata dari Mansur ya. Begitulah dan ada beberapa juga cerita dari teman saya belum saya angkat, dan masing-masing mereka menceritakan tentang kisah tentang rata-rata dari sholat tahajud. Ya memang sholat tahajud itu tidak gampang ya teman-teman ya. Tidak gampang, waktunya juga waktu yang tengah malam, kemudian aktivitas manusia juga pada tidur. Kita bermunajat dan berserah diri kepada Allah itu dengan keadaan sunyi, keadaan senyap, dan disitulah mulai iblis mulai menggoda kita. Tapi itulah Islam ya, bahwa kita dianjurkan untuk selalu memiliki mental yang kuat, memiliki ibadah yang kuat ya, memiliki memiliki keinginan yang besar untuk mendapat ridhonya ya. Ya buat teman-teman, jangan takut untuk sholat tahajud ketika mendengar kisah ini ya. Tetap laksanakan, jangan rasa takut, karena kita lebih kuat dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang telah diciptakan. Oke? Ya, ini cerita nyata dari Mansur. Allah alam, teman-teman percaya nggak percaya, tapi inilah kisah yang diceritakan Mansur. Ya, oke, itu saja dari saya. Saksikan konten selanjutnya, cerita selanjutnya yang akan saya kupas untuk teman-teman. Ya, jangan bosan, jangan lupa di like, share, jangan lupa diberi tanda lonceng dan subnya. Oke, terima kasih. Sekian dan mohon maaf dari kesalahan kata dari channel ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.